Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian embun pagi kali ini akan membahas bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin, menjelaskan hak-hak mereka, menyayangi mereka dan mengasihi mereka. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji orang yang mengagungkan apa saja yang ada di sisinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 30, Allah berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan apa saja yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya, barang siapa yang mengagungkan manusia, menghormati manusia, menghargai jiwa manusia, itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menganggap satu jiwa manusia itu sama dengan seluruh jiwa manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena membunuh orang lain dengan hak, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia telah membunuh manusia secara keseluruhan. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, sebaliknya barang siapa yang telah memelihara kehidupan manusia, seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia secara keseluruhan. Itu bentuk penghormatan Islam terhadap jiwa manusia. Berbeda dengan sistem kapitalis maupun sistem sosialis, di mana mereka memandang manusia itu dari sisi materi. Kita bisa tengok ketika kasus wabah corona ini, yang dipikirkan oleh orang-orang kapitalis maupun orang sosialis bukan bagaimana semata-mata menyelamatkan jiwa manusia, tapi yang ada di benak mereka itu bagaimana juga menjaga ekonomi mereka, menjaga stabilitas kekuasaan mereka. Bagi mereka memang nyawa itu penting. Tapi kalau dibenturkan dengan ekonomi, dibenturkan dengan stabilitas kekuasaan, maka perekonomian, stabilitas kekuasaan itu lebih penting dari hanya sekedar jiwa manusia. Makanya ketika memberantas corona ini, mereka senantiasa mengedepankan bagaimana perekonomian itu tetap jalan begitu. Bagaimana kekuasaan itu tetap langgeng. Padahal ketika jiwa
dihadapkan dengan kepentingan ekonomi, maka jiwa ini harus lebih diutamakan. Walaupun ekonomi itu adalah penting. Ketika mereka mencampur adukkan, lebih mengutamakan mana antara jiwa dan ekonomi, maka mereka tidak fokus kepada bagaimana menyelamatkan jiwa itu. Kita bisa lihat, yang semangat kok kayaknya masyarakat berbondong-bondong, bahu-membahu membuat APD, masker, memberikan sumbangan sembako kepada masyarakat. Sementara negara-negara kapitalis itu sibuk dengan menghitung-hitung PDB, ODP gitu. Sibuk menghalau warga negaranya, sementara dia kecolongan dengan warga negara asing yang masuk ke dalam negaranya. Sibuk menutup masjid, sementara pasar, mal-mal dan tempat keramaian lain itu tetap berlangsung. Kita jarang melihat di dalam sistem kapitalisme itu saat ini negara itu lebih disibukkan untuk menyiapkan APD, melakukan rapid test atau swab yang itu dilaporkan tiap hari. Sekarang APD disebarkan di mana, sekarang APD yang produksinya berapa banyak begitu. Kemudian rumah sakit yang digunakan untuk menampung penderita corona itu sudah berapa medis yang dipersiapkan. Berita-berita yang ada itu lebih kepada hanya menghitung jumlah PDP. Sampai kemudian sepertinya bosan menghitung jumlah PDP, kemudian kayaknya mau dihentikan begitu di beberapa negara-negara yang ada. Apalagi sistem sosialis, mereka mengenal herd immunity begitu. Seakan-akan ya kita berdamai saja dengan corona, kita ikuti saja seleksi alam. Yang kuat dia bertahan, yang lemah dia akan mati. Apakah coronanya yang mati atau manusianya yang mati? Naudzubillah min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam senantiasa menjaga kehormatan manusia, lebih-lebih kehormatan kaum muslimin. Karena bagi Islam al-muslim akhul muslim, la yadlimhu wa la yuslimuhu. Muslim yang satu menjadi saudara muslim yang lain. Kita tidak boleh menganiaya atau menjadikan dia celaka. Demikian pula kita menjadikan kaum muslimin itu seperti satu tubuh. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Permisalan orang-orang mukmin yang saling menyayangi, saling mengasihi dan saling empati. Mathalul jasadi idashtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal huma. Apabila satu bagian tubuh sakit, maka rasa sakit itu akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lain, panas dan demam. Inilah gambaran Islam yang menganggap bahwasanya kaum muslimin yang satu dengan yang lain, kaum mukminin yang satu dengan mukminin yang lain seperti satu tubuh, kal jasadil wahid. Jika kaki terantuk batu, maka bukan hanya kaki saja yang sakit, tapi lisan mengeluh. Tubuh juga merasa meriang, kesakitan begitu manakala terjadi infeksi. Demikian pula Islam menganggap bahwasanya kaum muslimin, kaum mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu kal bunyan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, yang saling menguatkan.
ada atapnya, dikuatkan oleh tiang. Tiang itu juga disanggah oleh pondasi. Itu saling menjaga, saling menguatkan, saling mengisi kelemahan, kekurangan antara kaum muslim yang satu dengan muslim yang lain. Bukan kemudian membiarkan saudara-saudara kita tersakiti, bukan kemudian membiarkan saudara-saudara kita celaka. Sebagaimana yang terjadi di zaman ini, ketika kaum muslim tersekat-sekat dalam nation state, seakan-akan mereka sudah tidak lagi menjadi saudara, mereka tidak lagi menjadi sebagai satu tubuh atau seperti satu bangunan. Ketika saudara kita di Palestina dibantai, saudara kita di Rohingya dibantai, saudara kita di India juga dibantai, saudara kita di Uighur dibantai, di Xinjiang dibantai, kita hanya bisa mengeluh, hanya bisa kecewa saja. Tapi kita tidak bisa memberikan bantuan semaksimal mungkin untuk melindungi saudara-saudara kita yang ada di sana. Padahal kehormatan mereka, nyawa mereka itu menjadi kehormatan kita dan menjadi nyawa kita. Kita menyayangi mereka, empati terhadap mereka. Namun ketika umat Islam terpecah belah, tersekat dalam sebuah ikatan-ikatan nasionalisme, maka seakan-akan saudara kita di belahan bumi yang lain itu bukan saudara kita. Ini bahaya dari sistem kapitalisme dan sistem sosialisme yang merasuki jiwa-jiwa kaum muslimin. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita kembalikan jiwa, kembalikan karakter kaum muslimin yang sesungguhnya, di mana mereka saling menjaga kehormatan kaum muslimin dan saling sayang menyayangi dalam sebuah persatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Mudah-mudahan kesatuan Islam akan segera terwujud di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في شهر رمضان الكريم فأبشروا فهل من مذكر